Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wanda Desti Maharani, bisa dipanggil Wanda. Sepertinya semua sangat semangat ya mengikuti kelas hari ini. Udah pada sarapan? Belum. Oke, nanti saya beliin deh. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan dasar. Sebelum lanjut ke materi yang pertama, saya mau nanya dulu nih. Kira-kira kalian siapa yang cita-citanya pengen jadi pengusaha? Oh, ternyata banyak ya. Aku pengen tahu dulu nih. Kira-kira kamu pengen jadi apa? CEO. Wow, oke, bagus. Kamu? Penjual salad yang internasional. Penjual salad? Oke, kenapa tertarik di dunia salad? Karena menurut saya salad itu bisa menyehatkan. Karena salad itu termasuk makanan yang menyehatkan. Nggak ada yang pengen jadi bos kos 1000 pintu gitu? Ingin menjadi bos tambang. Oh, bos tambang. Tiara apa Tiara? Kamu Lin? Ternak ayam. Dewina apa? Ternak sapi. Ternak apa ya? Nggak kepikiran jadi pengusaha. Oh, nggak kepikiran. Cici apa kalau boleh tahu? Oh, coffee shop. Oke. Nah, menurut saya ini tuh materi sangat penting untuk kalian ke depannya ya, karena kalian tuh saya lihat-lihat kan jiwanya itu pengusaha sekali ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, siapa di sini yang tahu pengertian dari kewirausahaan? Tidak tahu. Oke. Jadi kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang dalam memunculkan ide atau mengembangkan usaha yang sudah ada dengan memanfaatkan peluang tersebut secara kreatif dan inovatif. Serta kewirausahaan itu, orang yang punya jiwa kewirausahaan itu harus berani mengambil resiko untuk mencapai keuntungan dan kemandirian ekonomi. Jadi seorang wirausahawan itu teman-teman itu nggak mudah. Jadi mereka itu dituntut harus benar-benar percaya diri, berani mengambil resiko, berani, pokoknya jangan stuck di tempat gitu ya. Tadi katanya seperti Mbak Wawa pengen jadi pengusaha salad buah. Nah, Mbak Wawa itu kalau pengen jadi pengusaha salad buah yang besar ya, itu harus berpikir gimana sih usahaku biar nggak stuck di sini aja, gimana sih agar target pemasaranku ini bisa naik. Jadi kayak jiwa wirausahaan Mbak Wawa ini harus benar-benar dibentuk mulai sekarang gitu. Oke, selanjutnya ada manfaat kewirausahaan. Jadi tujuan utama berwirausaha adalah untuk menciptakan sumber penghasilan. Itu pasti jadi tujuan utamanya ya. Serta membuka peluang kerja. Selain itu, kewirausahaan juga bertujuan untuk melatih kemandirian dan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Nah, manfaat yang pertama itu meningkatkan kemandirian ekonomi. Yang pasti seorang wirausahawan itu tujuan utamanya itu pasti meningkatkan kemandirian ekonominya mereka sendiri gitu. Yang kedua ada melatih kreativitas dan inovasi. Jadi kalau ada seorang wirausahawan nih, kalau usahanya dia merasa usahanya tuh nggak bisa maju di situ-situ aja, itu bisa dengan menganalisis kira-kira apa nih kira-kira gimana nih usahaku tuh biar lebih berkembang gitu. Nah, semua itu tuh bisa dengan cara ya kreativitas dan inovasi tadi, harus memutar otak gimana sih biar bisa maju begitu. Oke, yang tiga itu menumbuhkan rasa percaya diri, karena kan wirausahawan kan harus percaya diri karena apa? Mereka kan dituntut untuk mengambil keputusan, menganalisis masalah-masalah
yang ada di usahanya gitu. Jadi ya itu manfaatnya itu menumbuhkan rasa percaya diri mereka sendiri. Yang selanjutnya itu membuka peluang usaha baru. Kayak contohnya Mbak Cici tadi ya, kan pengennya jadi yang punya coffee shop. Nah, secara gak langsung kan Mbak Cici itu membuka peluang usaha baru untuk orang-orang yang mungkin pengangguran, orang-orang yang anak muda yang pengen kuliah sambil kerja begitu. Lalu yang terakhir ada mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Jadi menjadi kewirausahaan kan pasti kalian kan lebih memilih mempunyai usaha sendiri ya daripada ikut orang lain. Jadi manfaat utamanya itu juga mengurangi ketergantungan terhadap orang lain teman-teman gitu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik seorang wirausahawan. Tadi kan sebelumnya sudah saya singgung ya dikit-dikit. Jadi karakteristik seorang wirausahawan itu harus percaya diri. Yang pertama itu yang ditanamkan itu harus percaya diri. Yakin terhadap kemampuan diri sendiri dalam menjalankan usahanya. Tadi kan sebelumnya sudah saya singgung tuh. Jadi seorang wirausahawan itu harus mempunyai kepercayaan diri dalam mengambil keputusannya gitu. Lalu yang kedua ada kreatif dan inovatif. Jadi mampu menciptakan ide baru atau mengembangkan ide usahanya itu yang sudah ada begitu. Lalu yang ketiga ada berani mengambil resiko. Jadi tidak di sini yang dimaksud itu tidak takut menghadapi kemungkinan kegagalan. Jadi Mbak Wawa itu contohnya Mbak Wawa tadi kan pengen jadi pengusaha saat buah ya. Mbak Wawa itu nggak takut menargetkan harga saat buah tersebut tinggi. Nanti tapi nanti kan pasti ada kegagalan tuh ya Mbak ya. Mungkin peminatnya berkurang atau apa. Nah itu sebagai wirausahawan itu Mbak Wawa harus berani mengambil resiko tersebut begitu dan harus bisa mempertanggungjawabkan. Dan yang keempat ada pantang menyerah. Jadi wirausahawan itu emang tidak boleh menyerah ya. Kayak contohnya kayak seumpama Mbak Rosi nih punya ruko laundryan ya, kok laundrynya sepi. Mbak Rosi ya secara gak langsung harus menganalisis kayak ini yang bikin laundryanku sepi kenapa nih? Mungkin pelayanannya kurang atau mungkin karyawannya sedikit terus jadi lama gitu. Jadi Mbak Rosi ini nggak boleh pantang menyerah dalam berwirausaha tadi. Lalu yang terakhir ada mampu melihat peluang. Jadi kalau jadi berusaha itu harus pinter-pinter melihat peluang yang ada. Kayak contohnya kayak aku seumpama hidup di perumahan gitu. Nah kira-kira di perumahan itu yang dibutuhkan apa sih? Kayak contohnya kayak jarang nih orang jualan makanan. Nah bisa tuh kayak aku jadi bisa jualan makanan di situ. Pokoknya tuh wirausaha itu seorang wirausaha itu dituntut bisa melihat peluang di sekitar begitu. Oke, yang selanjutnya contoh usaha kecil di lingkungan sekitar. Saya mau nanya nih, contoh usaha kecil di lingkungan sekitar kita itu apa? Jualan es teh, jualan jus, Apalagi selain makanan apa? fotokopian. Iya benar sekali. Jadi contoh usaha kecil secara gak langsung, secara gak sadar, contoh usaha kecil di lingkungan sekitar kita itu ada jualan makanan, jualan minuman, jasa fotokopi, di dekat sini kan banyak ya. Terus jasa laundry, terus jualan online, mungkin jualan lewat WhatsApp dan sebagainya gitu. Ini contoh-contoh usaha kecil di lingkungan kita yang banyak tuh ada fotokopian, ada laundryan, ada orang jualan makanan, minuman gitu. Lalu selanjutnya ada pentingnya kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu menurut aku sangat penting di zaman sekarang karena ya secara gak langsung bisa mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kalau Mbak Cici ini buka coffee shop kan otomatis
Mbak Cici ini memerlukan barista, memerlukan cleaning service dan lain-lain. Nah itu secara gak langsung Mbak Cici itu membuka lapangan kerja untuk orang lain gitu. Lalu pentingnya kewirausahaan yaitu meningkatkan ekonomi. Dan yang terakhir itu membantu mandiri. Jadi kalau saya itu memang ya lebih suka punya usaha sendiri daripada ikut orang begitu ya. Oke, untuk materi hari ini cukup segitu saja. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin yang mau bertanya boleh Mbak Ki aja atau ada yang lain? Oke, Mbak Ki aja ya. Oke, silahkan. Izin bertanya, saya kan selalu punya usaha, terus usaha saya itu sepi, terus itu bagaimana tindakan saya selanjutnya? Apa diteruskan atau ganti usaha lagi atau gimana? Oke, bagus sekali pertanyaan Mbak Kia. Jadi kalau mungkin Mbak Kia itu punya usaha dan usahanya itu sepi, Mbak Kia bingung harus dilanjut apa gimana? Jawabannya itu harus tetap dilanjut Mbak Kia. Kan saya tadi udah singgung kalau jadi wirausaha itu harus berani menghadapi kegagalan. Jadi Mbak Kia itu bisa menganalisis dulu nih apa kegagalan yang ada di usaha Mbak Kia. Nah baru Mbak Kia melakukan monitoring dan evaluasi dari usaha Mbak Kia begitu. Apakah bisa menjawab? Bisa, terima kasih Pak. Oke, sebelum memasuki materi yang paling akhir, saya mau ngasih soal studi kasus. Silahkan diisi nama ya dan kelasnya ya teman-teman. Nanti saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Terima kasih. Oke, jangan lupa diisi nama dan kelasnya ya. Saya tunggu 5 menit. Ada kesulitan teman-teman? Ada Bu. Oke, secepatnya ya, karena waktu kita hari ini sudah hampir habis. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi silahkan satu orang saja yang berani silahkan maju untuk presentasi hasil analisisnya. Kira-kira di sini siapa yang mau? Oke, boleh banget Rasi, ayo. Dibaca soalnya dulu, lalu jawabannya. Oke, izin ya. Jadi soal studi kasusnya ini, yakni di suatu lingkungan perumahan terdapat banyak penjual makanan dan minuman yang menawarkan produk serupa. Nah, Rina ini ingin memulai usaha, tetapi ia merasa kesulitan karena persaingan yang cukup ketat. Ya. Nah, pertanyaannya itu kita harus menganalisis masalah yang dihadapi Rina. Dan yang kedua adalah strategi yang harus dilakukan Rina itu agar usahanya itu memiliki keunggulan dibanding pesaingnya. Nah, analisisnya itu kan kalau dilihat dari kasusnya, Rina itu ada tingkat persaingan yang sangat tinggi ya. Iya, benar. Nah, di lingkungan itu juga sudah banyak penjual makanan dan minuman dengan produk yang mirip-mirip dengan penjualan dari Mbak Rina ini tadi. Nah, yang artinya sulit menarik perhatian pelanggan juga karena pilihan mereka itu banyak produk yang dijual Rina yang berpotensi yang dianggap biasa saja, tetapi nggak ada pembedanya. Lin, tolong didengarkan ya. Nah, bisa jadi perang harga juga ya, yang akhirnya malah bikin keuntungan itu menjadi kecil. Dan Rina juga itu belum punya ciri khas dan ciri khas yang jelas lah pokoknya.
yang sebenarnya itu bukan cuman soal banyak pesaing saja, Iya, benar. tetapi lebih ke belum punya nilai yang bikin orang itu memilih produk Krina dibanding yang lain seperti itu. Nah, strategi yang harus dilakukan Rina itu adalah yang pertama itu membuat produk yang mempunyai ciri khas khusus, seperti kayak rasa yang unik, kemudian menu yang jarang ada seperti itu. Nah, yang kedua itu menentukan harga target pasarnya yang jelas juga. Yang ketiga itu mengasih nilai tambahan, jadi nggak selalu dari produknya saja, tetapi juga dari pelayanan dari Mbak Rinanya itu harus bagaimana seperti itu. Iya. Dan yang selanjutnya adalah mempromosikan juga, itu juga yang paling penting. Dan jangan langsung perang harga, jadi lebih baik fokus ke kualitas harganya itu seperti apa, seperti itu sih. Oke, terima kasih ya Rosi atas keberaniannya mau maju ke depan. Nanti Rosi akan mendapatkan nilai plus dari saya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, teman-teman, karena kita hari ini tuh sudah mempelajari kewirausahaan dasar. Nanti next kita akan pelajari cara menghitung keuntungan dan lain-lain. Karena hari ini itu kita cuma mempelajari kewirausahaan dasarnya saja, oke? Selanjutnya yaitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini, yaitu kewirausahaan merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki untuk menciptakan dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam kewirausahaan dibutuhkan sikap kreatif, inovatif, serta keberanian dalam menghadapi resiko dan tantangan. Selain itu, kewirausahaan juga memiliki peran besar dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu seseorang menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar kewirausahaan sejak dini sangat penting agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Sebelum saya akhiri, saya punya quotes nih hari ini. Quotes hari ini yaitu jalan tercepat menuju kekayaan adalah wirausaha, karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan. Oke, karena jangan syok ya ada foto saya di sini. Oke, karena waktu hari ini sudah habis, bisa kita lanjutkan minggu depan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian materi saya masih sulit dipahami dan ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menambah wawasan kalian semua. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.